Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1413. Niat baik kepala pengurus Lu saya hargai, tetapi saya hanyalah seorang setengah dewa. Menggunakan api abadi spesies unik tingkat 2 ini untuk saya, sungguh terlalu sia-sia. Luo Xiu tersenyum sambil menggelengkan kepala, menolak dengan sopan. Ia tahu betul bahwa sekalipun kepala pengurus Lu ini sangat melihat potensi dalam dirinya, tidak mungkin ia akan memberikan setitik api abadi spesies unik secara cuma-cuma. Meskipun kepala pengurus Lu berkata akan memberikannya secara gratis hanya dengan menyetujui beberapa permintaan kecil, Luo Xiu tidak perlu berpikir panjang untuk tahu bahwa yang disebut permintaan itu pastilah memintanya untuk meramu pil bagi pavilion Yanxia. Ia meramu pil demi kemudahan kultivasinya sendiri, jadi tidak mungkin ia mengorbankan waktu kultivasinya hanya demi meramu pil. Api abadi spesies unik memang bagus, tetapi itu bukanlah sesuatu yang wajib ia miliki. Kepala pengurus Lu sudah lama berurusan dengan banyak orang, tentu ia bisa memahami arti penolakan dalam perkataan Luo Xiu. Sayang sekali, ia menghela napas dan menggelengkan kepala, lalu tidak lagi membicarakan soal api abadi spesies unik. Ia berkata, saya akan segera meminta orang mengambil beberapa material untuk Tuan Muda lihat. Sambil berbicara, kepala pengurus Lu mengeluarkan sebuah lempengan giok dan merekam nama beberapa material ke dalamnya dengan indera spiritualnya. Beberapa saat kemudian, seorang pelayan wanita datang membawa nampan. Di atasnya diletakkan beberapa jenis material dengan aura api yang pekat. Beberapa jenis material ini adalah yang bisa menaikkan tingkat api abadi level setengah dewa menjadi api abadi level manusia. Namun, kualitas material yang baik atau buruk akan memengaruhi potensi dari api abadi tersebut. Misalnya, jika menggunakan material biasa untuk menaikkan tingkat api abadi, maka api abadi itu kemungkinan besar akan selamanya berada di level manusia, dan akan sangat sulit untuk naik ke level bumi, level langit, apalagi level raja. Di atas nampan, terdapat kepingan-kepingan esensi api awan berpola. Esensi api awan berpola ini ada yang tingkat rendah, menengah, tinggi, dan puncak. Semakin baik kualitasnya, maka setelah naik tingkat, baik kekuatan maupun efek dari api abadi dalam meramu pil dan membuat senjata akan menjadi lebih baik. Karena Luo Xiu ingin mengembangkan api dewa perubahan bawaannya, maka tentu saja ia akan memilih material yang terbaik. Oleh karena itu, tatapannya seketika tertuju pada kepingan esensi api awan berpola tingkat puncak. Berapa harga esensi api awan berpola ini? Tanya Luo Xiu. Hehe, Tuan Muda Taisang benar-benar memiliki mata yang tajam. Ini adalah esensi api awan berpola tingkat puncak, dapat membuat api bawaan naik tingkat menjadi api abadi dengan sempurna. Hari ini saya, Lu, akan memberikan diskon 30% untuk Anda. Tuan Muda cukup membayar 2 juta kristal abadi tingkat rendah, kata kepala pengurus Lu sambil tertawa. Mendengar harga ini, Luo Xiu terkejut dalam hati. Jika tidak didiskon, harga esensi api awan berpola ini mendekati 3 juta kristal abadi. Dan ini, baru untuk menaikkan api bawaan menjadi api abadi level manusia saja. Jika di masa depan ingin menaikkannya ke level bumi atau level langit, seberapa mahal material yang akan digunakan? Tentu saja, karena esensi api awan berpola tingkat puncak relatif langka dan bisa membuat api abadi naik tingkat dengan sempurna, harganya menjadi begitu tinggi. Jika esensi api awan berpola tingkat rendah, hanya perlu 100.000 kristal abadi untuk membelinya, tetapi api abadi yang dihasilkan setelah naik tingkat hanyalah api abadi level manusia yang paling biasa. Esensi api awan berpola tingkat menengah bernilai sekitar 600.000 kristal abadi, sedangkan harga esensi api awan berpola tingkat tinggi sekitar 1 juta kristal abadi. Luo Xiu sekarang setidaknya sudah menjadi juragan kaya dengan kekayaan mendekati 10 juta. Meskipun harga esensi api awan berpola tingkat puncak ini sangat mahal, ia tetap membelinya tanpa berkedip sekalipun. Adapun tungku pil tingkat senjata abadi, itu lebih sederhana. Ia untuk sementara waktu tidak memerlukan tungku pil tingkat tinggi, jadi ia membeli sebuah tungku pil tingkat senjata abadi menengah, menghabiskan lebih dari 1 juta kristal abadi. Setelah membeli kedua barang ini, di tangan Luo Xiu masih tersisa sekitar 5 juta kristal abadi, cukup untuk konsumsi selama beberapa waktu. Sebelumnya karena kondisi keuangannya tidak begitu leluasa, Luo Xiu menukar pil dengan obat abadi. Sekarang karena sudah memiliki kristal abadi, ia pun langsung membeli sejumlah besar obat abadi di pavilion Yanxia. Di dunia bawah, obat abadi sulit ditemukan. Tetapi di dunia abadi, obat abadi level manusia dan bumi masih ada sangat banyak, dan pavilion Yanxia juga memiliki stok dalam jumlah besar. Pada akhirnya, saat Luo Xiu keluar dari pavilion Yanxia,
di dalam cincin penyimpanannya hanya tersisa sedikit lebih dari 1 juta kristal abadi tingkat rendah. Paviliun Yanxia memiliki 6 lantai. Aula di lantai pertama yang paling bawah, sebagian besar menjual dan membeli material dan harta karun level Dewa Manusia. Lantai kedua sesuai untuk level Dewa Bumi, lantai ketiga untuk level Dewa Langit. Adapun material dan harta karun di atas level Raja Abadi, Paviliun Yanxia tidak menjual ataupun membelinya. Bagaimanapun juga, bahkan Dewi Yunman yang berada di belakang Paviliun Yanxia pun hanyalah seorang Dewa Langit. Seandainya Paviliun Yanxia memiliki harta karun level Raja Abadi, begitu beritanya tersebar dan ada seorang ahli tingkat Raja Abadi datang untuk merampasnya, sama sekali tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Mulai dari lantai 4, area ini merupakan tempat khusus yang digunakan oleh para petinggi Paviliun Yanxia untuk menjamu tamu penting. Peristiwa yang terjadi di aula lantai 1 telah mengundang keributan besar. Para petinggi Paviliun Yanxia tentu tidak mungkin tidak mengetahuinya, meski mereka berusaha tidak mencampuri. Setelah Luo Xiu meninggalkan tempat itu, pengurus Lu pun naik ke lantai 4 dan menghadap kepala pengurus Paviliun Yanxia. Di dalam struktur organisasi Paviliun Yanxia, setiap lantai memiliki 1 orang pengurus, total ada 3 pengurus. Di atas mereka bertiga, terdapat kepala pengurus yang berkantor di lantai 4. Kepala pengurus Paviliun Yanxia adalah seorang pria muda berpenampilan elok. Ia bersandar santai di atas dipan giok, ditemani 2 wanita cantik berpakaian minim. Salah satu memainkan kecapi, yang lain menari anggun dengan lirikan menggoda. Silakan kalian pergi dulu. Kepala pengurus melambaikan tangannya. Kedua wanita itu segera menghentikan gerakan mereka dan mundur dengan hormat. Barulah pengurus Lu melangkah masuk. Setelah mendengar laporan lengkap dari pengurus Lu mengenai apa yang terjadi di lantai 1, kepala pengurus terdiam sejenak. Langkahmu dalam menangani kejadian itu sudah baik, kau berhasil menjaga reputasi dan nama baik Paviliun Yanxia. Namun, bagaimanapun juga, Wang Dei adalah bagian dari internal kita. Dan hanya karena seorang kultivator lepas, berani membuat keributan di tempat kita, hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kepala pengurus berkata perlahan, memang betul bahwa Paviliun Yanxia menjalankan bisnis dan mengutamakan nama baik. Tapi jangan lupa, kita juga merupakan kekuatan besar yang diperhitungkan di kota Yunman ini. Di dunia abadi tempat kekuatan adalah segalanya, hanya yang kuat yang layak didengar. Pengurus Lu, apakah kau mengerti maksudku? Tatapan kepala pengurus jatuh pada pengurus Lu. Pengurus Lu segera menundukkan kepala. Seketika tubuhnya terasa dingin, dan ia pun langsung menyadari bahwa pujian tadi hanyalah basa-basi sebenarnya. Kepala pengurus merasa tidak puas. Memang, reputasi Paviliun Yanxia telah diselamatkan. Tapi Tai Sangking telah membuat keributan di dalam paviliun, lalu pergi dengan membawa keuntungan besar tanpa hambatan. Di manakah wibawa Paviliun Yanxia? Jika semua orang melihat ini sebagai kelemahan, siapapun bisa membuat onar di sini, bagaimana bisnis akan terus berjalan? Saya menyadari kesalahan saya, kata pengurus Lu dengan membungkuk dalam, sambil diam-diam merasa khawatir terhadap keselamatan Tai Sangking. Secara pribadi, ia cukup mengagumi pemuda itu. Jika ia harus dibunuh karena insiden ini, tentu akan sangat disayangkan. Namun dari sudut pandang Paviliun Yanxia, jika mereka gagal membunuh Tai Sangking dan malah membiarkannya lolos, dan kelak ia benar-benar menjadi dewa abadi atau bahkan raja abadi, dendam yang tersisa bisa menjadi bencana besar. Tak lama setelah keluar dari Paviliun Yanxia, Luo Xiu berjalan di jalanan kota, dan tiba-tiba langkahnya terhenti. Ia tak menyangka akan melihat sosok yang sangat dikenalnya Lu Mengyao. Sejak terakhir kali Lu Mengyao dibawa pergi oleh wanita berjubah hijau, Luo Xiu sudah menduga bahwa ia kemungkinan besar dibawa ke dunia abadi. Saat itu, wanita berjubah hijau itu jelas tidak menggunakan jembatan naik abadi, melainkan menggunakan semacam jimat kuat untuk menerobos ruang antara dunia bawah dan dunia abadi. Setelah perpisahan itu, waktu telah berlalu lebih dari 1000 tahun. Kini, Lu Mengyao telah berubah menjadi seorang Dewi Agung. Ia mengenakan gaun panjang putih yang berayun lembut ditiup angin. Wajahnya cantik jelita dan anggun, tubuhnya ramping memesona, dan ia dikelilingi oleh beberapa bangsawan muda berpakaian mewah. Dewi Mengyao, di depan sana ada Paviliun Yanxia, cukup terkenal di kota Yunman ini. Bagaimana jika saya mengajak Anda melihat-lihat? Jika ada barang yang menarik perhatian Anda, saya Yuan akan langsung membelinya untuk Anda. Tuan Muda Yuan, perkataan Anda berlebihan. Kota Yunman ini hanyalah wilayah kecil, mana mungkin ada barang yang bisa menarik perhatian seorang dewi seperti beliau. Sambung bangsawan lain. Beberapa pemuda silih berganti mengeluarkan rayuan, dengan maksud memikat hati Lu Mengyao. Sikap mereka sangat kentara. Namun Lu Mengyao mengerutkan alis halusnya. Ia sudah mulai jengah dengan para pengganggu ini, lalu berkata dingin, aku hendak menuju ke tanah larangan pemakaman. Jika kalian tidak memiliki urusan penting, mohon jangan buang-buang waktuku. Begitu selesai berbicara, Lu Mengyao berubah menjadi cahaya pelangi yang menembus langit, lalu lenyap dalam sekejap. Adapun Luo Xiu, ia telah mengubah penampilan dan auranya. Maka,
Lu Mengyao tidak mengenalinya bahkan sekalipun melihat, ia mungkin tidak akan mengira bahwa Luo Xiu sudah sampai ke dunia abadi. Dewi, jangan pergi, seru para pemuda tadi yang tentu saja tidak ingin menyerah. Mereka semua memiliki kultivasi yang cukup tinggi, dan dengan cepat berubah menjadi cahaya terbang mengejarnya. Luo Xiu pun diam-diam ikut terbang dan mengikuti mereka. Ia menyadari bahwa meskipun selama bertahun-tahun ini ia telah berkembang pesat, ternyata Lu Mengyao justru berkembang lebih cepat lagi. Meski masih di bawahnya, ia kini sudah berada pada tingkat setengah abadi. Bersambung.